Ngomong-ngomong S2, lu S2-nya di mana tuh, Bang? Iya, Gue dulu di BINUS. Jurusannya apa? MMSI, Magister Manajemen Sistem Informasi. Mantap. Itu tepat waktu tuh ya? Apa? Tepat waktu. Iya. Lulusnya. Iya, Lulusnya. waktu. Alhamdulillah 1 tahun 5 bulan bro. 1,5 tahun tuh. 1 Cepet tahun ya, 5 cepet. bulan. Cepet. Emang ngambil tesis apa? Cepet banget tuh. Gue dulu jadi gini, gabungan IT sama bisnis kalau gue dulu. Oke. Jadi lebih kayak ke arah idea startup, tapi situ ada kayak innovation teknologi, ada semacam evaluation dari bisnis yang bisa diterapin ke teknologi. Kalau nggak salah dulu namanya. Jadi gue tuh bikin konsep di mana gue bikin platform e-commerce, tapi bukan buat jualan, tapi buat orang bisa tahu produk yang sebelum dijual. Kayak semacam tester lah. Oke. Lu pernah kan dulu kalau misalkan ke pasar, ke mall atau apa, ada mbak-mbak nawarin tester gitu kan, mau itu buat apa sih namanya, yang diketek kayak, mau yang buat makanan gitu kan, tester kan. Iya. Nah sebenarnya tester itu tujuannya adalah untuk lu bisa tahu seberapa peminat konsumen terkait produk itu. Jadi sebelum mereka rilis ke pasar ataupun itu sudah dirilis ke pasar, mereka bisa tahu kelemahan produk itu dan bisa tahu juga apa yang membedakan dia sama kompetitor dia kalau ada. Makanya gue bikin satu platform dulu yang dimana konsepnya gampang sih, kayak perusahaan taruh ke gua tester, ya kan? Di situ paling orang cuman ongkos kirim aja, kasih ongkos kirim. Jadi dia cuma bayar ongkos kirim, nyobain testernya itu udah dalam paket gitu. Dan nanti itu ada ininya, reviewer dari si yang pakai itu. Ada reviewer yang penjualannya itu ya. Ada reviewer yang nanti. Nah, jadi di sini selain mencari evaluate dari suatu produk, di sini juga harus ada konsep yang dari gue buat itu adalah tentang pemasaran dan promosi. Oke. Pemasaran dan promosi kan dua hal yang berbeda kan. Kalau pemasaran gimana caranya lu bisa mengekspand itulah, bisa menjual itu banyak mungkin. Kalau promosi kan gimana lu caranya bisa ngejual itu gitu kan. Iya. Nah itu juga salah satu ada teknik-teknik targetnya gitu. Itu sih sebenarnya. Gue tuh dulu S2-nya lebih ke bagian business development, tapi gue campur dengan perkembangan teknologi. Kalau yang lain kan pada bikinnya kayak research, evaluate atau apa gitu kan. Iya, banyak kan. Karena cari yang apa yang namanya yang bisa lebih aman sih. Yang lebih maksudnya nggak mau bersinggungan langsung dengan dunia bisnis ya. Yang lebih ke arah gue bisa mikir sendiri nih gitu. Padahal gue senang loh di S2 BINUS itu mereka ada concern untuk dimana setiap mahasiswa S1 S2 itu ada yang namanya pendidikan wirausahawan atau startup. Oke. Jadi wirausahawan berbasis teknologi, yaitu tekno startup. Jadi diharapkan semua lulusan BINUS itu dulu dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oh, good. Lalu jalanin gak tuh ide lu? Iya, itu gimana tuh ide lu? Penasaran gua. Ya enggak lah buat lulus doang. Jalanin dong. Ya kan itu butuh suatu hal waktu juga kok jalanin kan. Iya dong. Tapi setidaknya gue kalau ada punya partner yang bener, gue bisa ngasih konsep ini gitu. Karena core-nya masih gue pegang. Tapi kan ya mungkin kalau emang mau direalisasikan gue harus lihat perkembangan zaman sekarang gimana. Karena bisnis kan juga dinamis. Masih bagus deh Bang, karena kan sekarang tuh apalagi lo beli di toko-toko online gitu kan agak sulit ya. Jadi mencari yang benar bagus itu lo bisa terapin tuh namanya barang-barang pra-launching ya gitu kan. Iya, misalkan launching harus ada perangnya gitu kan. Jadi apa? Misalkan Indomie rasa strawberry gitu kan, teksturnya terbatas cuma 10. Nah, itu kan orang pada nyoba tuh. Coba. Iya. Apalagi sekarang sekarang itu banyak YouTuber sih sebenarnya. Kalau misalkan bisa tuh itu udah jalan sekarang, banyak YouTuber tuh kan suka mereview aneh-aneh kan. Iya. Dapat viewer dan subscriber. Betul. Bener, itu bisa loh. Iya. Kalau misalkan gue kaitin sama sekarang itu kayak something yang apa ya? Oh, gede lu Cup. Pasti. Pas juga, pas at the moment pas juga. Karena lu bisa ini loh Bang, bisa
menentukan mana yang high quality atau yang poor quality. Iya, jadi kan balik lagi yang namanya produk itu kan ada dua hal ya buat orang. Orang mau itu karena dia mau tahu, dia bisa share ke orang-orang juga ya kan, karena itu ada teknik namanya pemasaran via consumer to consumer, secara nggak langsung ya kan. Betul. Bagi perusahaan itu membantu juga dan dia juga tahu feedbacknya apa. Betul. Misalkan makanannya ini kurang apa ya kan, nanti kan dia ngeluarin lagi hal yang baru. Betul. Misalkan ada perusahaan biskuit sama-sama rasanya coklat gitu kan, oh ternyata coklat gua ini berbeda sama dia sama atau apa, nah itu bisa jadi salah satu, kalau di dunia perusahaan itu research and development ya. Iya, research and development membantu lah, karena dia udah nggak usah lagi kayak harus, karena gini, research and development itu kan lu butuh budget sebenarnya. Iya, besar paling besar itu. Butuh budget tuh sebesar, butuh sumber resource-nya ya kan, daripada lu bayar SPG gitu kan. Buat nge-brandingin itu, lu mendingan lu bayar satu platform dan itu udah online, orang bisa akses semua. Jadi konsep gue gitu, jadi bisa ngotong cost budget pemasaran, dari mana itu juga salah satu bagian dari research and development sebenarnya. Betul. Itu yang mau jembatani ya, benar-benar. Lalu kalau itu jalannya bisa bagus loh bang itu. Ya bisa, cuman kan ya namanya juga tersesat. SDM. Yang juga tersesat saya. Sebagai inilah jangan sebagai pilot tapi sebagai ini aja, sampingan. Lu pulang malam jalanin aja. Iya, makanya kan lu jadi bener sih, bener itu nggak salah. Masalahnya memang sampingan gue lebih realistis juga sekarang. Lebih cuan ya sampingan lu sekarang. Iya. Soalnya fisiknya udah ada nih, badannya udah ada. Apa lebih realistis sebenarnya. Benar. Ya gitulah. Tapi buat orang-orang yang memang profesional di IT tuh gue appreciate sih. Jujur sampai sekarang gue iri sama orang-orang yang dia bisa buat program tuh keren-keren gitu kan, bisa canggih banget gitu loh, kayak alien banget gitu. Itu gue appreciate banget dan gue ngedukung banget sih orang-orang kayak gitu, karena nggak apa-apa, pertahanin aja. Idealis itu juga kadang bagus nih buat temen-temen, pertahanin aja, gue appreciate. Walaupun ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, ambil aja, nggak apa-apa. Aduh, ini apa ini beda ranting, beda pohon ini Pak. Iya. Tiba-tiba numbuh durian aja. Ya kan dibanding lu di sini gitu kan, idealis kan juga nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah juga. Yang penting intinya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Iya, emang kan kita sebenarnya gini loh, gue juga di dunia perbankan itu ada banyak hal yang gue collaborate antara teknologi ini ya, pengetahuan teknologi gue dengan perbankan. Contohnya di kerjaan gue itu nggak hanya pure kita banyak bahas finansial, tapi gue juga kadang-kadang narik data juga dari pakai database engine, kayak dari Oracle, dari apa gitu. Narik data kan dari sistem engine pusatnya atau apa gitu. Terus ya ada beberapa hal yang menjadi itu poin plus gue juga, bisa membuktikan kalau gue tuh punya kelebihan. Contohnya gue kan ada di satu grup namanya SPM Group ya, Strategi and Performance Management Group. Nah itu gue di situ bikin website yang isinya adalah untuk Culture Squad. Culture Squad itu adalah bagian program dari kantor gue, yang dimana setiap grup itu dia harus punya kayak organisasi internal untuk sosial gitu. Jadi kayak kegiatan eksternal di luar dari pekerjaan, kayak misalnya morning briefing, jalan-jalan atau apa, itu Culture Squad. Nah itu gue di sana bikin suatu website portal yang dimana itu website bagi mereka yang mereka bisa akses buat tahu ada kegiatan apa aja di SPM Group nantinya. Dan setiap morning briefing dan ada kegiatan apapun, mereka nanti login untuk absen di website gue itu, spmsquad.com. Nah, mereka setiap yang absen, setiap ikut acara, setiap dapat reward, itu mereka punya poin itu, namanya culture point. Jadi setiap mereka aktif itu selalu ada record poinnya. Dan poin-poin yang record itu bisa mereka redeem menjadi achievement buat mereka.
Karena sebelumnya di tempat gue belum ada yang kayak gitu. Oke. Dan sekarang gue bikin portalnya dan udah berjalan 3 tahun lah. Tetap kayak gitu. Mantap. Jadi kalau waktu itu ada acara Direktorat Keuangan, gue dikasih tanggung jawab untuk buat undian. Jadi ada 3 grup accounting, SPM sama grup CRE, corporate apa gitu. Itu kan orangnya kalau dikumpulin sekitar ada 1000 ya. Itu gue harus bikin database gede gitu. Jadi nanti kalau mereka masuk ke dalam event itu, acara family gathering kita gitu kan tuh bareng-bareng tuh rame. Nah mereka harus absen tuh sesuai dengan nomor NIK mereka, nomor NIK pegawai. Ntar masuk tuh NIK mereka, NIK yang udah masuk nanti di akhirnya itu dijadiin buat undian. Undiannya tuh dulu muter gitu kan, diacak random. Iya. Itu di saat itu gue pusing, gue tuh bukan pusing ya, gue takut dulu di situ, takut banget. Soalnya situ ada direktur utama, ada direktur keuangan. Oke. Wah itu kena, orang tahu kalau itu buatan gue. Kalau misalkan itu error, ya gue bisa maluin grup head gue di situ. Gue udah panik aja, lama banget itu. Ya Twitternya muter berapa kali, ngecek random. Iya betul. Buat itu masih pakai YI. YI 1. Ingat banget tuh gue select ini array RAND random. Random limit 1,30. Waduh. Oke. Itu konsepnya gue punya 1000 orang ya kan. Kalau dia diajak random misalkan ada 10 dapet, ya udah 1000 dikurang 10, nanti database ini orang hilang dia pindah ke database lain, jadi nggak ada duplikat. Oke. Dan itu gue dikasih request 3 hari sebelum acara lagi. Gila. Gue lagi ngetik ini cup dipanggil sama ini sama ketua acara gitu. Yusuf besok untuk mengurangi budget ya kan, untuk mengurangi budget vendor ya, saya mau acara kita lebih berkesan teknologi tapi murah meriah. Jadi pakai sistem kamu. Aduh. Tapi jangan salah, maksudnya gini loh. Ketika lu masuk dalam ranah yang tidak sesuai sama lu dan lu punya kelebihan di situ, sebenarnya lu harus bisa cari celah untuk memanfaatkan kelebihan lu dengan berbeda sama orang lain. Betul. Karena dari situ tuh sebuah achievement sama lu. Jadi lu bakal dikenal, oh kayak gue. Orang-orang SPM kan banyak orang-orang yang perbankan banget lah, finansial banget gitu kan, orang-orang di ekonomi banget. Masuk gue orang IT situ. Nah makanya sampai sekarang yang tahu apa-apa, oh itu cup kayak gitu. Jadi kayak semacam apa ya, lu harus membuat, nggak masalah lu mau ditaruh dimanapun nggak sesuai, baik lagi lu nggak boleh terlalu idealis menurut gue. Kalau emang itu dari rezeki lu ambil aja. Justru mungkin ada sebuah hal di situ yang bisa menjadi keunikan lu untuk lu bisa collaborate ilmu lu, atau itu malah bisa jadi kelebihan lu. Ini kan kalau misalkan di tempat gua lu jago analis, lu jago keuangan, wajar. Kerjaan lu gitu. Lu bikin materi untuk presentasi ya wajar, kerjaan lu gitu. Tapi kalau ada event, lu mau jadi apa? Karena lu udah punya basic yang berbeda ya lu dipakai, makanya itu jadi ikonik lu dan itu bisa membuat nama lu tuh dikenal kayak gitu. Itu sih ya, nggak boleh juga kita idealis, yang penting ambil aja kalau ada peluang. Dibilang tersesat juga enggak ya. Peluang itu kesempatan. Ini orang tuh kadang suka takut di luar zona yang pernah dia kerjain. Ya, kalau dari gua tuh, gua masuk ke bank 3 tahun ini, gua sama sekali emang bukan orang perbankan. Gua belajar learning by doing. Aduh jatuh. Gua learning by doing. Ya udah gitu aja. Bisa juga kok, ya kan? Banyak juga orang IT yang bukan dari IT bisa IT. Banyak banget. Berarti kan konsepnya semua ilmu itu bisa lo pelajarin kalau lo mau. Iya betul. Enggak lo mesti harus jadi sesuai sama lo sendiri ya gitu. Betul.
balik lagi nih Bang ke apa namanya dulu S2 gitu kan. Lu selama S2 kan lu maksudnya masih satu linear gitu kan. Dari yang tadinya lu D4 gitu kan, terus masuk ke S2 gitu kan, yang lebih banyak bisa dibilang ada ke teoritis ya gitu kan. Nah itu lu ada kesulitan nggak sih selama beradaptasi di S2? Banyak banget sih. Pasti tanya Cobit apa anjir? Cobit framework ini, framework anjir ISO ini. Yang gue tahu kayaknya gue pernah belajar ini gitu kan. Dulu ada dosen kita yang botak tuh sering ngajarin. Itu juga sebagian kan. Iya. Cobit dong, ISO, terus framework business flow, project management. Sama sekali nggak ada yang gue pelajari di D4. Oh iya? Sama sekali nggak ada. Iya, take effort gue tinggi banget buat bisa belajar ilmu teori itu. Oke. Emang lu nggak dapat itu tadi apa project management dan lain-lain gitu? Bukannya dapat ya Cuk di D4-nya kita? Ya lu kan tahu D4 kita itu sebenarnya berapa sih, cuman serpihan kecil doang teori itu kan? Iya. Cuma kayak pengenalan kali ya. Iya kayak cuman introduction, ya sisanya udah praktek ya kan? Pernah kita walaupun kita belajar C++ dulu ya, pernah dikasih basic logic bahasa mesin kayak apa kan? Nggak pernah. Enggak. Ya kan? Secara teoritikal. Makanya kita sebenarnya waktu lomba itu pasti suka agak kalah sama orang anak S1 karena mereka basic konsepnya tahu, ya kan? Karena basic konsepnya tahu, mereka mau belajar teknis, itu mereka udah tahu arahnya mau ngapain, ngoding. Kalau kita enggak, kita basic kita emang udah disuruh praktikal, ya kan? Tapi kita ongoingnya bingung, ini konsepnya gimana? Iya. Contohnya aja kita juga pencet F5 ke compile, kita nggak tahu cara teorinya gimana. Bahasa itu F5 itu bisa compile satu kumpulan program dalam bahasa mesin biar bisa jadi output kan. Betul. Dan gue baru tahu pas gue di S2, oh ternyata caranya gini dia ngebaca layer atau apa gitu. Pesan itu dulu gue diajarin sama ini deh. Nggak tahu sih, gue angkatan lu kan kita beda 2 tahun ya. Maksudnya gue dulu situ tuh dibajarin sama Pak Hatta, itu namanya sistem operasi. Jadi lo dijelasin A to Z dan gimana bahasa pemrograman itu berjalan, terus compile-nya kayak gimana sih. Kayak nggak tahu sih, kita kan beda generasi ini ya. Kita dulu nggak deh. Gue juga lupa. Percobaan dong, angkatan pertama kan. Angkatan pertama aja 2 tahun pertama kita nggak punya gedung. Iya. Nggak ada gedung kita. Aduh. Berarti lo yang lu dapetin di S2 itu banyak dong Bang. Maksudnya apa-apa yang lu nggak dapet, atau jangan-jangan teman-teman lu itu juga pada nggak dapet gitu di S2 dan baru dapet di S2 itu. Sebenarnya balik lagi bro, mau lu S1, D4, S2, S3 ilmu kan sebenarnya lu yang nyari. Tapi yang gue suka dari S2 adalah lo udah pasti nggak ketemu sama orang yang seumuran. Oke. Artinya orang yang di situ udah pasti ada yang punya pengalaman beda-beda. Iya. Nah itu ketika lo dapat time to sharing lagi nongkrong atau apa, itu seru banget. Karena mungkin ada yang beda 5 tahun, 2 tahun, ada yang fresh graduate atau apa gitu kan. Nah ada yang udah berpengalaman berapa tahun dan IT, ada yang kayak gimana. Iya. Ada yang fresh graduate juga malah dari S1 langsung lanjut, ada kan Cuk? Ada, tapi jarang sih. Rarely banget. Banyak kan tuh udah tua-tua, jadi enaknya di situ bisa ketemu sama orang yang udah berpengalaman lah setidaknya. Sharing lah, yang ngasih ilmunya ini. Iya, kan ada kita tuh belajar, ada belajar secara akademis, ada belajar secara experience. Ya. Nah, yang kadang-kadang kan kita harus dapetin secara experience itu juga perlu. Iya. Kayak ada orang yang misalkan kerja di SAP, dia sebagai project manager, itu kan beda-beda kerjaannya, ya kan? Makanya kalau anak S2 itu disarankan jangan full, ya sama sih kayak satu ya, jangan kupu-kupu juga, jangan kuliah pulang. Lo harus bisa berteman dengan orang yang berbeda, karena S2 itu adalah lembahnya lu buat cari ilmu tuh lebih banyak. Betul.
Karena kalau lu S1 tuh ya, lu jelas, lu setara, setingkat semuanya. Iya, yang membedakan kan cuman keinginan tahu lu sama disiplin, pengalaman sama semuanya. Betul. Iya. Tekad sih sebenarnya, tekadnya itu sampai di mana belajar. Kalau S2 ya lu udah pasti udah majemuk banget dari usianya, lama jam terbang, itu enak banget sih lu kalau banyak nanya gitu kan. Kayak ini gimana atau apa gitu. Enak aja gitu. Enggak lu tanyain, lu punya duit gak jajanin gue? Siapa lu? Teman sekelas. Gue gak inget, bodoh. Tapi Cup, lu sering ini nggak sih nongkrong untuk sharing-sharing di luar dari kelasnya itu sama anak-anak S2 teman-teman lu itu? Oh, sering banget, sering. Jadi gue tuh punya geng sendiri di S2 tuh namanya. Oke. Kita kalau pulang itu, kita kan pulang 9:30 ya. Atau 10 kurang 15. Itu kadang-kadang kita nggak langsung pulang, tapi kita istirahat dulu, makan. Kita nongkrong di warkop, itu ada namanya warkop siang malam gitu kan, 24 jam dulu. Ya itu, kita di situ bercanda-bercanda, sharing-sharing pengalaman kerja atau apa. Terus ya udah, misalkan kita nggak tahu ilmu apa, ntar dikasih tahu kayak gini bro, konsepnya gitu. Ya, jadi tempat itu tuh dulu kayak tempat nongkrong kita aja. Sampai gue punya pengalaman paling lucu nih. Jadi gue sore itu ke kampus sampai jam 10 buat ngejar approval dosen bab 3 gue dulu. Terus gue mau ngejar, tapi gue nemenin teman gue dulu karena gue sekalian mau belajar sama dia di McDonald Cideng. Buset, oke. Karena kan dari Binus ke Cideng kan dekat tuh. Dekat. Kan? Mana sih bang? Syahdan atau? Anggrek kan? Anggrek. Di Kemanggisan. Itu kalau nggak salah jam 10, setengah 11 hujan. Oke. Terus kita dengan PD-nya udah tungguin aja, paling cuma sejam 2 jam. Sampai jam 2 belum kelar. Kita tungguin lagi, akhirnya kita pasrah gitu kan. Jadi kita situ udah kayak apa nih? Udah kayak orang-orang terdampar gitu. Ya kan, tidur gitu, ngerjain gitu kan. Udah kayak orang jaga piket malam gitu kan. Iya. Dan itu hujannya baru kelar jam 9:30 pagi. Wah. Sampai teman gua yang tadinya dia rencana ngerjain malam langsung balik pagi yang sana sampai nggak balik. Dia ngajain di sana full. Ya udah dari McD Cideng balik lagi kampus, belum pulang sama sekali. Oh. Gila. Ya ada pengalamannya aja. Itu sih menurut gue yang paling epic pengalaman. Paling epic emang. Terus Cup, suasana kompetisi di kelasnya itu gimana Cup? Sama lu belajar di S2 Binus, apa masih sikat-sikatan kah kayak kita di 4? Kalau kompetisi menurut gua nggak terlalu sekuat D4 sih. Oke. Tapi yang menjadikan suatu kompetisi itu adalah ketika ada grup kelompok. Karena di situ mereka lebih pilih orang yang bisa kerja dibanding nggak tahu apa-apa. Karena kebanyakan mereka kerja ya. Jadi kalau ada tugas tuh kayak, udah gue mendingan sama orang yang paham sama gue aja, sama yang kerja cepat gitu. Oke. Kalau kerja lama atau ngerti gitu, mereka kurang mau lah gitu. Sama paling kompetisi kita dulu ya kompetisi sehat juga sebenarnya, jadi emang kejar-kejaran pengen cepat selesai gitu deh ini. Oke. Yang membeda auranya kan kalau D4 mungkin apa ya, beda sih. Kita dulu kalau D4 tuh kayak pengennya biar stabil IPK ya. Yang penting jangan di bawah 3,2 aja gitu kan. Betul. Yang penting jangan ada C-nya 2 gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau kita itu apa ya, kalau D4 itu sebenarnya sistemnya kayak SMA loh. Mungkin kalau kita dulu masuknya model kampus kayak UI gitu kan, atau kampus-kampus yang lain yang ngambil SKS, ya kita juga terbiasa karena nanti S2 kan kayak gitu ya. Iya. Karena kita kan udah dibiasain kan bareng-bareng ya, jadi di kelas itu udah fight to fight aja kan, head to head aja tuh sama orang-orang. Betul. Siap tempur kan.
Oke. Iya bang, kalau ini apa namanya, mungkin buat teman-teman yang dengar, kalau untuk biaya di S2 tuh apa ya, gimana tuh besaran biayanya? Apa? Gimana kisaran biaya buat S2? Ya. Per semesternya berapakah, atau adakah uang gedungnya kah? Uang masuknya Di kampus gitu. lu? Waktu lu ya. Ini kan pasti akan berbeda nih. Pas lu Beda-beda masuk, ya, pasti beda-beda. Sekarang udah pasti lebih mahal. Zaman gue 2016 itu uang gedung nggak ada. Jadi dia udah langsung matokin per semester itu 15. Oke. Per semester. Sekarang tuh kalau nggak salah udah di angka 17,5. Oke. Wah, Pokoknya jauh lebih ini ya. Iya, pokoknya lu pokoknya spending lah antara ini, kita nyarinya per semester aja ya. 15 ya nggak 15 juga sekarang. Taruhlah 16 sampai 30 lah range-nya. Lu kali aja 3 atau 4 maksimal. Kalau lu kemarin 3 ya? 3 ya? 3. Iya. Taruh aja 4 kali gitu kan, kalau 30 4 ya hampir 120. 120. Apa kalau universitas negeri yang ternama biasanya lebih mahal setahu gue. Oh, lebih murah ini ya bang. Kalau menurut gue ya lebih murah lu daripada kampus tetangga kita. Wah. Memang lebih. Kampus tetangga kita mahal sekali tuh. 18 Itu nggak juta. tahu sih. Apakah lebih pride gitu loh. 18 sampai 24 loh sekarang. Mahal ya. Mahal itu belum lagi kalau nggak salah ada uang gedung kalau nggak salah. Uang gedung, uang keamanan, uang kebersihan. Bapak ini udah kayak manajemen gedung ya. Iya, beda dong. Kamu Kamu S2. perumahan anjir. Iya, bikin coupling nanti. Iya. Kalau syarat lu masuk S2 itu apa aja bang? Syaratnya yang pertama harus lulus dari S1 dulu sih. Bagus. Atau D4. Bagus. Pintar. Berarti 4 kan? Iya, harus lulus dulu. Jadi kalau nggak bisa lulus dari D4 ya belum bisa. Nah, Iya, itu iya, Cup, iya. pertanyaannya Cup, karena lu D4 harus ada akselerasi atau ambil kelas apa gitu kah untuk penyamaan? Nggak ada. di BINUS ya? Kalau ada kampus yang kayak gitu berarti kampus itu tidak menerapkan keputusan dari Kemendikbud berarti. Iya, Oh, oke. SKKNI. Oke, langsung. Berarti dia nggak ngebaca dan dia tidak patuh pada peraturan pemerintah di Kemendikbud. Itu aja intinya. Oke. Buat apa? Syaratnya aja sih. Apa? Syarat-syaratnya itu maksudnya lu waktu daftar S2 itu Secara administratifnya itu loh Cup. administratifnya dulu. Pastikan kalian itu punya KTP. Aduh. Bagus. Aduh. Bener kan punya KTP? Bener dong. KTP Cuk. yang elektronik Bener. apa yang ini nih? Yang masih kertas. Kalau bisa yang semi digital. Terus kedua, pastikan kalian punya ijazah D4 atau S1. Bagus. Bener kan? Bener, itu bener Cup. Nah, tapi ada yang bener nih, yang paling penting itu sebenarnya lu udah harus tahu mau bikin apa dulu. Emang udah di ini dulu ya, ditembak dulu ya. Sebenarnya kan sekarang lu akan ditantang. Lu mau bikin apa? Maksudnya bukan bikin deh. Apa yang mau lu cari di S2? Oke. Ya kalau syarat-syarat kayak lu ujian bahasa Inggris, TPA tuh kayak udah biasa lah kita ketahuin kan. Iya. Tapi ada saat dimana kayak lu setidaknya tahu lah. Dan lu udah harus siap dengan konsekuensi pastinya. Kalau lu misalkan lu kerja terus lu mau kuliah S2, tapi ketika lu S2 lu ngeluh ya apa ya, balik lagi kan lu udah harus siap bagi waktu lu Iya, juga. betul. Waktu, energi sama materi itu udah paling penting. Betul. Jadi setidaknya lu harus punya, ya lu siap mental juga. Oke. Jadi lu harus ini dulu ya bang, maksudnya ketika lu mau masuk, selain tadi syarat-syarat itu, lu harus punya dulu dong judul nanti apa? Itu cuman, itu cuman sebagai pertimbangan aja sih kalian itu sebenarnya ada niatan nggak gitu aja.
Setidaknya kalian tuh S2 lu ngapain sih, lu udah cari tahu dulu belum gitu kan, S2 itu apa gitu. Mereka pengen tahu aja. Terus apa lagi ya, tadi kan masalah mental lu, komitmen lu, hidup lu. Lu harus mau belajar juga sih, maksudnya kadang ada orang yang masuk S2 tapi nggak komit dan dia jadi males gitu. Karena kan S2 itu kalau bisa lu 1,5 tahun lebih bagus. Iya. Cepet ya. Berarti lu sama kayak ini lu Bang, kayak Pamoldi. Pamoldi juga 1,5 tahun. Iya. Tapi kan dia di UI kan. Iya. Yang satunya di BINUS tuh. Iya, lu kan di Switch kan kalau lu. Jadi beda gitu ya. Di Soalnya Switch. di BINUS. Iya, di Switch. Sama-sama BINUSian kan berarti. Iya. Iya. Yang membedakan adalah dia botak, lo enggak. Waduh. Dan dia punya kumis, saya tidak. Kumis tipis-tipis. Dan dia punya mos yang sama sekali nggak pernah diperbaikin kabel ya, gue tahu. 4 tahun dari gue lulus sampai nggak tahu gue punya junior mungkin masih belum diperbaikin ya. Iya. Sayang banget ya. Dan dia kajur ya. Kajur kan. Oh, ya. Mungkin kita suatu saat kasih ke dia kado kali ya, mouse wireless gitu. Ayo dong ke kampus dong. Mouse wireless ya kita kasih kado ya. Iya. Ya dong. Mouse gaming, mouse gaming. Mouse wireless tapi dikasih kabel juga. Ya. Mouse kabel dong gitu. Mau lo ke kampus ngasih mouse kita bertiga? Oh ayo. Boleh. Jangan bertiga dong, berempat sama dalam satu. Boleh. Nanti dia nggak mau negor-negor gue lagi sama Bang Andu. Iya lu. Enggak dong. Di sini kan gue mau ada kayak ntar muncul backsound baru jangan kasih kan. Oke. Ya cinta bisa. Copyright ntar kita sama RCTI. Iya. Jangan kasih. Tapi kalau lu Bang, ini balik lagi ya. Tesis itu aman berarti. Tesis nggak ada masalah-masalah yang berarti. Nggak ada. Pertanyaan-pertanyaannya waktu lu sidang tesis. Iya, ceritain dong Cup. Sama kayak waktu lu di 4 atau 1. Kalau bedanya sih ada sih, karena kan kalau di 4 itu kita lebih ke arah praktikal ya, development, nge-build something application atau teknis. Jadi kita juga harus bisa menerapkan ini bermanfaat buat pengguna gitu kan. Tapi kalau S2 itu kita lebih dilihat analisa kita. Emang ada beberapa bagian yang pasti ditanyain lebih ke arah konsep cara pikir lu sih buat solving problem. Jadi dia nggak perlu ini misalkan could be implement in the real life, tapi yang penting how you solve the problem. Oke. Solve problemnya. Oke. How you can evaluate this untuk jadi lebih baik gitu. Karena kan lu dituntut untuk bisa bermain dengan sesuatu hal yang fakta. Memang S1 juga ada research juga, ya kan? Kayak kualitatif, kuantitatif gitu. Cuman scope-nya S2 itu lebih luas lagi karena parameternya harus lebih banyak dan harus didukung sama teori-teori yang lebih detail. Jadi kenapa lu bilang hasilnya 1 valid, lu udah harus bisa siapin itu dengan analisa lu. Mungkin kalau di S1 sebatas kayak oke, ini valid ya, oke gitu kan, karena ada angka, ada perhitungan. Karena S1 itu dituntut kita bagaimana memahami apa yang udah kita pelajarin selama ini di kampus. Jadi basic ilmuannya. Tapi kalau di S2 gimana lu bisa analyze ini jadi lebih dalam dan lu tahu permasalahannya serta lu bisa memberikan solusi, evaluate the solution. Kalian bisa research secara fakta. Karena basicnya kita itu kalau nggak salah 3 tahun terakhir untuk teori-teori ini pakai. Oke. Teori kutipan ya, itu 3 tahun terakhir. Iya, paper ya. Iya, paper jurnal gitu. Dan juga sebenarnya kita harus submit 1 jurnal ke jurnal internasional syaratnya. Gue kira 3 Bang, terus nasional 5. 1. Gue nggak tahu peraturan sekarang, di zaman gue 1. Di zaman gue 1 harus, dan itu kita bayar berapa ya? Kita dulu nyewa sih, ada orang yang punya 1 akun gitu, ya kan? Itu Persenas ya. iya, itu berapa ya? Pokoknya 5 jutaan lah
satu akun namanya apa ya, Stikopus atau apa gitu, jurnal internasional, sampai benar-benar lu dipublish ya. Iya. Walaupun masih rank elit gitu kan, jurnal rank elit. Iya. Rank elit tapi yang kan dipublish ya. Rank elit. Kurang ajar. Walaupun rank elit ya. Yang penting internasional lah ya. Iya, walaupun elit juga nggak apa-apa. Tapi bahasa Inggris kan atau Full English ya? kan? English. Itu gampang lah kalau masalah Inggris, lu tinggal cari ini aja, apa namanya, translator tersumpah. Oh iya. Lu udah banyak, udah ada jasa-jasanya. Iya, nggak apa-apa, kita kan bisa ngasih pekerjaan ke mereka. Mantap lah Cup. Mantap. Tapi Cup, pertanyaan gue, yang tesis lo itu gimana lu meyakinkan ke dosen pembimbing lu kalau ini ternyata benar-benar bisa diajukan untuk sebagai tesis gitu loh Cup? Ya kan gua harus bikin riset untuk meyakinkan dia. Oke. Stepnya itu harus cari suatu alasan fakta pendukung. Harus cari suatu alasan pendukung kan? Yang membuktikan kalau ini ada suatu kebutuhan juga di pasar sebenarnya. Artinya lu nyari data ke lapangan secara langsung atau gimana Cup? Nggak usah, dulu kan kita masih pakainya kualitatif, bisa pakai Google Form ya kan? Atau enggak cek langsung kompetitor. Dulu tuh ada kompetitornya, gue lupa namanya apa. Oh, udah ada yang serupa seperti itu gitu ya? Iya, cuman konsepnya ada beda. Nah, itu bisa dijadikan satu evaluate. Untuk oke. Jadi lu nggak usah survei terlalu banyak kalau emang punya kompetitor yang udah berjalan gitu kan? Betul. Karena itu udah jadi gambaran lu, ini udah existing, ini udah berjalan, ada pasar, tapi kelemahannya apa? Kalau udah kelemahannya emang nggak banyak produk, atau beli yang dikit, atau ribet, nah itu bisa jadi chance-nya buat lu untuk memperbaiki hal itu di produk yang akan dibuat nantinya. Gitu. Jadi itu kan perbandingan kompetitor itu sebenarnya untuk membuat spesifikasi keunikan lu ntar. Betul. Gede. Tapi yang jadi titik utamanya bukannya gue mau mengungguli produk dia, bukan. Tapi di sini kita dilihat analisa kita. Betul. Jadi lu kalau punya kompetitor, analisa lu apa untuk bisa membuat lu lebih bagus, kan analisanya yang dibuat. So menurut gue tuh S2 lu mau bikin apa tuh sebenarnya sebagai prototipe aja, suatu prototipe, suatu simulasi, tapi yang penting adalah analisa lu nya. Itu kayak semacam ya produk yang gue bikin itu simulasi sebenarnya. Tapi gue mau nanya deh Bang, kayaknya maksudnya gue agak gantung gitu. Lu kalau ngajuin tesis itu kan, kalau gue nih sekarang nih gue kan lagi nyari-nyari peluang S2 ya. Nah, mau daftar S2 itu gue kemarin mau ngajuin daftar di Universitas Malaya ya di Malaysia. Itu kan dia diminta itu tuh Bang, diminta judul ya. Judul lu mau ngebahas apa gitu, kayak diminta judulnya gitu, judul yang mau lu bahas di tesis itu apa. Nah lu tuh kayak gitu nggak sih atau? Iya, itu tadi gue bilang kan, dia minta judul. Sebenarnya tuh itu semacam requirement kecil aja, karena gini, kalau lu pasti ditanya kan judulnya apa gitu kan, dan lu harus kayak semacam buat paper kecil lah atau jurnal kecil pastinya kan. Nah, dia sebenarnya pengen lihat doang kita tuh udah sampai mana sih persiapannya curiosity kita, keinginan tahu kita, penasaran kita itu udah sampai mana gitu. Kalau lu aja ditanyain kayak gitu dan lu jadi malas, ya memang lu berarti nggak sesuai dong gitu kan. Lu ngapain gitu S2 kalau lu aja ditanyain nggak tahu mau bikin apa gitu kan. Dan dia juga mau ngelihat lu tuh udah punya ini belum sih, next stepnya mau apa gitu. Jadi kan nggak mungkin dong lu belajar, tapi lu misalkan udah belajar nih D4 S1, lu mau belajar lagi ke yang strata lebih tinggi, lu pasti cari tahu dulu dong kenapa lu mau belajar ini, ya kan? Betul. Kenapa lu mau jadi S2, ya lu harus cari tahu dulu apa sih outputnya S2 gitu kan. Betul. Dan itu hanya sebagian dari tes aja, dia mau ngeliat kemampuan lu udah tahu belum sih apa yang lu mau buat. Iya. Itu aja. Tapi nanti maksudnya apa yang kita ajukan di awal itu saat daftar bisa berubah dong di tengah-tengah gitu kan? Bisa banget. Bahkan bisa sama sekali lu nggak bisa ngebuat itu, lu bisa ngebuat yang beda lagi. Bisa banget.
Karena kan ya sama aja, kita kan kalau mau skripsi, tesis, disertasi kan keputusan ya nanti di semester akhir. Iya. Keputusannya. Itu kan kayak semacam lu judul ambil masalah yang nggak usah terlalu detailin banget lah. Semacam itu kayak dia pengen tahu, oh lu tuh punya pikiran lu udah kayak gini loh, penasaran sama satu hal gitu kan. Kayak gitu. Menarik. Gue mau nanya Cup, mata kuliah yang tersulit selama S2 ada nggak Cup? Oh ada. Boleh cerita Cup? Mata kuliah tersulit itu dulu ini sih lebih ke arah bahas IT audit. IT audit. Oh, oke. Cerita dong Cup. Kayak dulu tuh apa ya, frameworknya tuh Cobit kalau nggak salah. Cobit. Terus ada lagi apa gitu, dan itu susah banget karena gini loh. Dulu ada ISO, ada Cobit atau apa, kita harus mendefine kan, harus ngapalin tuh kita. Iya, kode-kodenya kan. Iya, ada kode etik, harus ngapalin strukturnya ya kan, ngapalin flow-nya juga, ngapalin untuk scorecard-nya juga gitu kan. Banyak hal parameter yang kayaknya gue harus belajar parah banget sih, secara teoretikal banget ini. Ini kan IT audit itu kan harus sesuai regulasi kan. Iya. Nah itu tuh yang menurut gue tuh paling parah sih. Dan itu ujiannya juga susah banget, parah. Itu gue itu kalau nggak salah sampai belajar sama temen gue jam 1 pagi tuh kayak gitu mau cari tugas, nggak ngerti bro. Ini apaan? Ada level lagi, di breakdown lagi analisnya, beneran di breakdown lagi. Iya kan? Iya. Itu kan ada breakdown per infrastruktur, ya kan? Ada untuk apa temanya IT governance gitu kan, kebijakan dalam IT di dalam suatu perusahaan corporate gitu, di breakdown dari sisi keamanan, security, sisi software, sisi regulasi, sisi CCTV gitu, macam-macam. Bukan CCTV, buat colok aja. Ya maksudnya CCTV itu keamanannya, maksudnya udah bener belum dipasangnya gitu kan. Bagus. Siapa tahu dia nyorotnya ke langit-langit bukan ke bawah. Bagus, gitu. Bagus ngelesnya, bagus. Anaknya banyak ya Cup ya? Banyak, jadi tuh ada turunannya lagi tuh di breakdown. Anjir. Di breakdown tuh banyak nih. Aduh. Makanya kalau mau ngambil sertifikasi IT auditor tuh kayaknya lu harus nabung dulu sih. Tapi emang jaminannya gua nggak tahu sih lu bakal lulus apa enggak juga soalnya. Karena tuh dites juga. Iya. Dites nggak lulus. Waduh. Iya, malah udah buang ratusan juta, harus kan sayang juga gitu kan. Iya. Kalau IT auditor itu lebih ke arahnya ini kebijakan kali ya. Iya, IT governance. Mereka tuh sebenarnya regulator. Regulator kita yang bisa dibilang kita pelajarin yang baru loh tentang regulator teknologi. Iya, cocoknya sebenarnya cocoknya lebih ke wanita sih IT auditor. Betul, atau orang-orang hukum sebenarnya. Tapi lebih cocok ke wanita. Karena mencari kesalahan kerjanya. Wah. Bapak pengalaman sekali lu ya. Iya, Bapak nih. Banyak pengalaman. Ini nggak benar, salah. Oh ya. Iya. Udah wanita pasti. Oke, Cup. Terakhir nih. Terakhir terus. Gitu. Tips dan triknya lu bisa berprestasi dulu di kampus. Tips and trik, aduh, apa ya ini nih? Gue kalau tanya kayak gini jawabnya bingung, jujur bukan yang so-soan tapi bingung. Tips and triknya ya. Pertama sih, ya lu harus tahu dulu tujuan lu kuliah tuh apa. Kalau lu kuliah belajar dan lu dapet nilai bagus, kayaknya bagi gue tuh udah biasa. Tapi harusnya selama kuliah lu bisa open mind, open your mind. Lo harus bisa banyak nemuin ilmu lah gitu, walaupun lo anak accounting ke anak sipil ke IT ke gitu kan,
Nah, lu harus buka tuh wawasan-wawasan dengan anak-anak lain, jadi lu bisa lebih eksis lah di knowledge-nya itu. Dan nggak usah nggak usah malu-malu sih kalau kalian emang basicnya tuh udah goblok gitu kan. Pede aja dulu gitu, pede aja dulu. Iya. Kayak gue nih basicnya goblok banget IT sumpah. Tapi ya udahlah, gue pede gitu kan. Ini emang hal tersulit yang gue ungkapin sih, trick and tips, karena sangat nggak wise banget kalau gue ngomong. Harusnya nih yang ngomong tuh kayak Haryo gitu kan, kayak yang lebih tepat lah gitu. Tapi kalau dari sisi gue tuh, ya lo nggak boleh terlalu lama dengan zona nyaman lu. Oke. Kadang lo harus bisa keluar dari zona nyaman lo harus bisa belajar ilmu yang banyak, ya kan? Dan yang terpenting itu lingkungan sih, karena mahasiswa itu kan dari jenjang remaja ke dewasa ya, artinya dia itu step di mana dia akan menghadapi suatu hal perubahan yang besar. Dari dia lulus SMA, dia jadi remaja dia akan sadar dia akan jadi apa ke depannya, dan dia nanti akan shock dengan dunia pekerjaan kan. Betul. Jadi kayak lu kalau pilih teman juga harus yang bener lah. Jadi teman-teman yang bisa ngajak lu lebih bagus itu adalah suatu hal ya pendorong lu sendiri gitu loh buat lebih bagus. Gue bukannya membandingkan atau apa, cuman setiap zaman itu selalu ada di mana orang yang hobinya itu nongkrong, ada orang yang hobinya itu mau belajar, ada orang itu yang maunya ikut organisasi, itu selalu ada gitu kan. Pasti. Tapi lebih bagus lo jadi orang yang benar-benar bisa ke semuanya. Lo belajar bisa, nongkrong bisa, life balance gitu. Life balance aja, bukan berarti lo harus kayak gitu nggak punya banyak teman. Justru lo juga harus worth it juga dengan kehidupan sosial lo. Dan lo juga jangan terlalu banyak nongkrong, karena kalau nongkrong itu bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak kan juga rugi di lo. Betul. Ya itu sih. Walaupun sebenarnya gue nggak bisa wise banget ya. Ya, nggak apa-apa. Tahu kan gue selengean. Mungkin kalau lu tanya ke wise tuh kayak ke Chris tuh kan dia wise sekali kan. Sangat ke bawah bapak banget ya. Bapak bangsa. Kemamat gitu, mamat. Waduh. Ya udah nih, thank you ya buat Ucup. Udah mau ngasih waktu. Siap, thank you buat Januari, thank you buat Ando. Thank you Semoga podcast kita ini tidak bermanfaat. Wah, lu janji itu dong. Ini lagi. Iya, maksudnya tidak bermanfaat tapi banyak penontonnya. Amin. Ada manfaat dong, Cup. Gue takut banget nih kalau nggak ada manfaat. Jadi penyesatan bener-bener tersesat loh orang-orang nih, Cup. Gue kan bilang tersesat itu berarti tidak bermanfaat. Makanya gue bilang tidak bermanfaat. Oke. Ya udah deh. Ya udah, thank you buat Ucup, thank you semuanya. Thank you. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung, tolong dimanfaatkan ya. Nanti di bagian video pojok kiri atau kanan bawah akan ada QR code Saweria. Bagi yang mau nyawer, boleh untuk membantu pertumbuhan channel kami. Iya. Jangan lupa nanti ada di bawah sebelah kanan itu ada titik-titik 3. Silakan report as spam. Jangan dong. Lu ada channel YouTube juga, apa namanya bang? Lu ada ini nggak? Channel YouTube biar kita promosiin di deskripsi. Oh ya ada. Kalau gue sih channel motoran. Jadi kan sekarang gue selama wifi ini gue jadi motovlogger. Mantap. Cari aja _petrolhead L-nya 2. _petrolhead L-nya 2 tuh guys. Jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Ya, Anda seperti Atta. Atta siapa tuh, Cup? Atta Gledek. Waduh. Masih lucu. Kasih keras. Ya udah ya, thank you semuanya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Thank you, Ando. Bye. Selamat malam semua, sukses.